Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ketenangan seringkali terasa seperti kemewahan. Apalagi saat situasi politik memanas, demonstrasi terjadi di jalanan, dan ketidakpastian menggantung di udara seperti awan hitam yang tak kunjung bubar. Indonesia baru saja melewati gelombang protes pada tanggal 25 hingga hari ini, di mana ribuan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan. Di sisi lain, aparat polisi berusaha menjaga ketertiban, sementara pemerintah menghadapi tekanan untuk merespons cepat. Namun, dalam situasi seperti ini, seringkali yang muncul justru ketegangan, amarah, bahkan kekerasan. Padahal, sejarah manusia menunjukkan bahwa ketegangan yang dikelola dengan buruk akan merugikan semua pihak. Disinilah kebijaksanaan kuno, khususnya filsafat Tao, bisa memberi inspirasi. Filsafat ini mengajarkan bahwa dunia bergerak dalam keseimbangan alami. Jika kita terlalu memaksa, kita justru menghancurkan diri sendiri. Jika kita terlalu keras, kita akan patah. Lao Tzu, pendiri filsafat Tao, pernah menulis, "Ketenangan adalah penguasa kegelisahan." Artinya, hanya dengan pikiran yang tenang, seseorang bisa benar-benar memahami situasi dan bertindak bijak. Dalam menghadapi demonstrasi, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah bisa mengambil sikap tenang untuk mencegah konflik melebar. Narasi ini bukan untuk membela satu pihak. Tujuannya adalah melihat bagaimana prinsip Tao yang lahir ribuan tahun lalu dapat membantu kita menghadapi ketidakpastian hari ini. Kita akan belajar dari para tokoh besar Tao, Lao Tzu, Zhuangzi, Lieh Tzu, dan Tao Hongjing, melalui kisah hidup, ajaran, dan kutipan langsung dari tulisan mereka. Lalu kita terapkan ke situasi nyata. Bagaimana mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi tanpa kekerasan, bagaimana polisi bisa menjaga ketertiban tanpa memprovokasi, dan bagaimana pemerintah bisa mendengar tanpa merasa terancam. Filsafat Tao berpusat pada satu gagasan utama, hidup selaras dengan Tao, yaitu jalan alami semesta. Salah satu prinsip paling terkenal adalah Wu Wei, yang berarti bertindak tanpa memaksa. Ini bukan berarti pasif, melainkan bertindak sesuai dengan alur alam, tanpa melawan hukum keseimbangan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 8 menulis, "Orang bijak bagaikan air. Air memberi kehidupan bagi semua makhluk dan tidak bersaing. Ia mengalir ke tempat rendah yang dibenci manusia, maka ia dekat dengan Tao. Air tidak pernah melawan. Jika terhalang, ia mencari jalan lain. Jika dijerang di kuali, ia mendidih menjadi uap. Jika didinginkan, ia menjadi es. Namun, dalam semua bentuknya, air tetap setia pada sifat dasarnya, memberi kehidupan, lembut, dan tak terbendung." Dalam konteks demonstrasi, prinsip ini mengajarkan beberapa hal penting. 1. Untuk masyarakat dan mahasiswa, tuntutan bisa disampaikan dengan tegas tanpa harus keras kepala. Seperti air, aspirasi bisa mencari saluran-saluran damai. Diskusi, debat publik, petisi, hingga aksi jalanan yang tertib. 2. Untuk aparat kepolisian, menjaga ketertiban tidak harus dengan kekerasan. Polisi bisa bersikap tegas tanpa arogan, seperti bendungan yang mengalirkan air dengan teratur, bukan menghentikannya dengan tembok rapuh yang akhirnya jebol. 3. Untuk pemerintah, mendengarkan suara rakyat bukan tanda kelemahan,
tetapi kebijaksanaan. Seperti sungai yang menerima air dari anak-anak sungainya, pemerintah bisa merangkul aspirasi dan mengarahkannya ke solusi, bukan menolaknya mentah-mentah. Lao Tzu juga menulis di bab 16, "Jika hati manusia tenang, dunia akan menempatkan dirinya sendiri dalam ketertiban. Semua hal tumbuh dan berkembang, lalu kembali ke akar mereka." Kembali ke akar adalah ketenangan, dan ketenangan adalah kembali ke takdir. Artinya, setiap masalah sosial memiliki akar yang bisa ditemukan bila kita tidak terhanyut oleh emosi. Dalam demonstrasi, teriak-teriak di jalan hanyalah gejala. Akar masalahnya bisa berupa ketidakadilan ekonomi, kebijakan yang dianggap merugikan, atau komunikasi pemerintah yang kurang baik. Dengan tenang, semua pihak bisa mencari akar itu dan menyelesaikannya, bukan sekadar bertengkar di permukaan. Kisah Lao Tzu meninggalkan istana. Suatu ketika, Lao Tzu bekerja di pemerintahan dinasti Youo. Namun ia melihat dunia politik penuh intrik dan ketidakjujuran. Ketika ia merasa tak ada lagi tempat untuk kebajikan, ia memilih pergi. Saat melewati gerbang barat kerajaan, penjaga gerbang meminta Lao Tzu menulis kebijaksanaan hidupnya sebelum pergi. Hasilnya adalah Tao Te Ching, kitab tipis yang syarat makna. Keputusan Lao Tzu meninggalkan kekuasaan menunjukkan bahwa ia lebih memilih mengalir daripada memaksa diri berada dalam lingkungan yang tidak sehat. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mundur selangkah, menenangkan diri, lalu mencari jalan baru. Dalam demo, mundur sebentar bukan berarti kalah. Kadang itu justru strategi terbaik untuk menemukan solusi damai. Penerapan untuk situasi Indonesia sekarang. Pada tanggal 25 hingga hari ini, gelombang demonstrasi muncul di beberapa kota. Mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan. Aparat berjaga untuk mencegah kerusuhan, dan pemerintah dihadapkan pada tekanan publik. Dalam momen seperti ini, prinsip Tao mengajarkan, jangan terpancing untuk bereaksi berlebihan. Mahasiswa bisa mengatur jalannya aksi, menghindari provokasi, dan fokus pada pesan inti. Polisi bisa menjadi penengah, bukan lawan, dengan meminimalkan benturan fisik. Pemerintah bisa mengirim perwakilan untuk berdialog di lapangan, bukan hanya mengeluarkan pernyataan dari. Bayangkan jika semua pihak bersikap seperti air, fleksibel, menenangkan, dan mencari keseimbangan. Demo tetap berjalan, aspirasi tersampaikan, dan ketertiban tetap terjaga. Jika Lao Tzu adalah guru yang mengajarkan dasar-dasar Tao melalui kalimat singkat nan padat, maka Zhuangzi adalah murid yang memperluas ajaran itu lewat cerita-cerita penuh imajinasi dan humor. Zhuangzi hidup di zaman penuh konflik politik, di mana kerajaan-kerajaan di Tiongkok saling berperang. Namun, bukannya ikut berebut kekuasaan, ia memilih mengajarkan kebebasan batin, sebuah kebebasan yang tidak bisa diganggu oleh kekacauan luar. Zhuangzi menulis dalam bukunya, "Orang yang tenang, meski dunia runtuh, tidak akan goyah. Sebab ia tahu bahwa semua hal hanyalah perubahan, dan perubahan adalah hukum alam." Ini adalah pelajaran yang relevan untuk situasi demonstrasi dan ketidakpastian politik saat ini. Jika kita hanya fokus pada kegaduhan, teriakan massa, gas air mata, perdebatan panas di media sosial, kita akan terbawa arus emosi. Tapi jika kita memiliki kebebasan batin,
kita bisa melihat semuanya dengan kepala dingin. Kisah kupu-kupu Zhuangzi. Salah satu kisah terkenal adalah mimpi Zhuangzi menjadi kupu-kupu. Ia bermimpi terbang bebas tanpa beban, lalu terbangun sebagai manusia. Zhuangzi bertanya-tanya, apakah ia manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu, atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi manusia? Makna kisah ini sederhana namun dalam. Batas antara realitas dan ilusi sangat tipis. Dalam konteks demonstrasi, banyak ketakutan yang sebenarnya ilusi, dibesar-besarkan oleh rumor, media sosial, atau emosi sesaat. Jika kita bisa menjaga jarak batin, kita tidak mudah diprovokasi. Untuk mahasiswa, kebebasan batin berarti bisa menyuarakan tuntutan dengan berani tanpa terbakar amarah. Untuk aparat, kebebasan batin berarti tidak merasa terhina jika diejek massa, tidak membalas dengan kekerasan karena tahu semua itu hanya bagian dari peran sosial. Untuk pemerintah, kebebasan batin berarti tidak panik menghadapi kritik, karena kritik adalah bagian alami dari kehidupan politik. Zhuangzi menolak jabatan. Ada kisah menarik tentang Zhuangzi yang ditawari jabatan tinggi oleh seorang raja. Bukannya senang, ia justru menolak. Ia berkata, "Di istana, engkau akan mengikatku dengan aturan dan formalitas. Lebih baik aku menjadi kura-kura liar yang bebas di lumpur daripada kura-kura suci yang terikat di kuil." Ini adalah simbol kebebasan batin yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Dalam situasi sekarang, pesan ini bisa diterapkan pada siapapun yang merasa terpaksa mengikuti arus politik atau tekanan massa. Kadang, menjaga kebebasan hati lebih berharga daripada kedudukan atau popularitas. Pelajaran untuk situasi demonstrasi di Indonesia. Dalam demo tanggal 25 hingga hari ini, kita melihat banyak pihak emosional. Sebagian mahasiswa merasa pemerintah tidak mendengar. Sebagian aparat merasa dilecehkan oleh aksi jalanan. Sebagian pejabat merasa citranya diserang. Zhuangzi akan tersenyum melihat ini, karena menurutnya semua ini hanyalah permainan peran. Bagaimana jika semua pihak melihat situasi ini seperti mimpi kupu-kupu? Artinya, jangan menganggap semua benturan itu sebagai serangan pribadi. Anggap saja ini fase perubahan sosial yang akan berlalu. Dengan perspektif ini, mahasiswa tidak perlu menganggap aparat sebagai musuh, melainkan sebagai sesama anak bangsa yang juga menjalankan tugas. Aparat tidak perlu menganggap demonstran sebagai ancaman, melainkan suara yang perlu diarahkan agar tidak merusak. Pemerintah tidak perlu melihat kritik sebagai serangan, melainkan sebagai masukan yang bisa memperbaiki kebijakan. Jika semua pihak punya kebebasan batin, tidak ada yang perlu merasa terancam. Reaksi bisa lebih tenang dan rasional. Zhuangzi dan seni tidak memaksa. Zhuangzi juga mengajarkan bahwa hidup harus mengalir alami, tidak perlu memaksakan diri untuk mengendalikan segalanya. Ia bercerita tentang seorang pemahat kayu yang membuat lonceng kayu indah. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab, "Aku tidak memaksakan bentuk pada kayu itu. Aku hanya membiarkan bentuknya keluar sendiri." Dalam demo modern, seni tidak memaksa berarti aksi protes tidak perlu dipaksakan menjadi konfrontasi. Polisi tidak perlu memaksa semua orang pulang dengan kekerasan, cukup mengatur agar tetap aman. Pemerintah tidak perlu memaksa citra bahwa
semua baik-baik saja. Cukup jujur bahwa ada masalah yang sedang ditangani. Dengan cara ini, situasi yang tegang bisa diredakan tanpa kehilangan arah. Kutipan Zhuangzi untuk menutup bagian ini. Orang bijak tidak melawan dunia, karena ia tahu dunia selalu berubah. Ia hanya menjaga hatinya agar tidak ikut kacau. Zhuangzi mengingatkan bahwa ketenangan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Dunia boleh gaduh, tetapi jika hati kita tenang, kita bisa memilih respons terbaik. Ini pelajaran berharga untuk mahasiswa, polisi, dan pemerintah saat menghadapi ketidakpastian politik sekarang. Jika Lao Tzu memberi pondasi dan Zhuangzi memberi kebebasan batin, maka Lie Zhu mengajarkan kemampuan untuk menghadapi badai dengan sikap ringan, bahkan seperti menunggangi angin. Dalam kitab Lie Zhu, ada banyak kisah tentang ketenangan menghadapi bahaya yang bisa diterapkan untuk memahami ketidakpastian zaman sekarang. Jika Lao Tzu memberi pondasi dan Zhuangzi memberi kebebasan batin, maka Lie Zhu mengajarkan kemampuan untuk menghadapi badai dengan sikap ringan, bahkan seperti menunggangi angin. Dalam kitab Lie Zhu, ada banyak kisah tentang ketenangan menghadapi bahaya yang bisa diterapkan untuk memahami ketidakpastian zaman sekarang. Kisah Lie Zhu menunggang angin. Lie Zhu digambarkan sebagai orang yang bisa menunggang angin selama berhari-hari tanpa lelah. Tentu ini bukan cerita harfiah semata, tetapi simbol. Ia hidup mengikuti aliran keadaan, tidak melawan, namun tetap menjaga arah. Dalam konteks demonstrasi di Indonesia, dari tanggal 25 hingga hari ini, pesan ini sangat penting. Angin di sini adalah simbol situasi sosial yang tidak menentu. Gelombang protes, opini publik, pernyataan pemerintah, dan langkah aparat yang kadang tak terduga. Lie Zhu mengajarkan, jangan melawan angin dengan kemarahan, tapi gunakan angin untuk tetap melaju dengan tenang. Tidak takut pada bahaya. Dalam kitabnya, Lie Zhu menceritakan seorang pemanah ulung yang begitu tenang saat bertanding, bahkan ketika mempertaruhkan nyawa. Ia berkata, "Jika kau memanah dengan hati penuh ketakutan, panahmu akan goyah. Jika kau memanah dengan hati tenang, bahkan badai pun tak menggoyahkan tanganmu." Ini pelajaran berharga untuk semua pihak. Mahasiswa yang berdemonstrasi, jangan bertindak gegabah hanya karena panik atau marah. Aparat keamanan, jangan bereaksi berlebihan karena tekanan situasi. Pemerintah dan pejabat publik, jangan mengambil keputusan terburu-buru hanya karena desakan opini. Ketika ketakutan menguasai hati, kesalahan mudah terjadi. Tapi ketenangan memberi kejernihan melihat pilihan terbaik. Kisah orang yang menghindari panik. Lie Zhu juga menulis tentang seorang nelayan yang tiba-tiba terjebak badai di laut. Semua temannya berteriak ketakutan, tetapi nelayan ini hanya duduk tenang, menunggu arah angin membawa perahu ke tepian. Setelah selamat, ia berkata, "Jika aku panik, aku akan tenggelam. Jika aku tenang, aku bisa melihat kapan waktunya mendayung, kapan waktunya diam." Inilah seni menghadapi ketidakpastian. Dalam demonstrasi modern, ketenangan seperti ini membantu mahasiswa menjaga fokus pada pesan utama, bukan sekadar melampiaskan emosi. Bagi polisi, ketenangan berarti bisa membedakan mana demonstran damai dan mana provokator. Bagi pemerintah, ketenangan berarti bisa merumuskan kebijakan korektif tanpa kesan terpaksa.
Prinsip melepas beban. Lie Zhu juga terkenal karena ajarannya untuk tidak memegang dunia terlalu erat. Ia mengatakan, jika kau memegang sesuatu terlalu kuat, kau akan kehilangan keseimbangan. Jika kau melepaskan, kau bisa bergerak bebas. Dalam konteks sosial politik, ini berarti jangan terlalu terikat pada citra politik tertentu. Jangan terlalu takut kehilangan kekuasaan atau dukungan publik. Jangan terlalu membenci lawan hingga lupa tujuan bersama. Contohnya, dalam demo yang baru-baru ini terjadi, banyak pihak terjebak pada gengsi. Pemerintah enggan mengakui kelemahan kebijakan, mahasiswa enggan membuka dialog karena takut dianggap lunak, dan aparat enggan mundur selangkah karena takut terlihat kalah. Padahal, sikap melepaskan sedikit justru bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pelajaran praktis untuk semua pihak. 1. Untuk mahasiswa dan masyarakat sipil. Jangan menganggap aparat sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang juga menjalankan tugas. Gunakan aksi untuk mengirim pesan, bukan untuk melampiaskan kemarahan pribadi. Ingat pesan Lie Zhu, air yang tenang mencerminkan bulan dengan sempurna, hati yang tenang mencerminkan kebenaran dengan jernih. 2. Untuk aparat. Jangan reaktif terhadap provokasi. Lihat bahwa sebagian besar demonstran bukan ancaman, melainkan suara rakyat. Jangan melihat ketegangan sebagai perang, tapi sebagai ujian kesabaran dan profesionalisme. Ingat pelajaran Lie Zhu, orang yang panik akan kalah arah, orang yang tenang tahu kapan bertindak. 3. Untuk pemerintah dan pejabat. Jangan takut pada kritik, karena kritik adalah angin yang bisa mengarahkan layar kebijakan ke jalur lebih baik. Jangan terjebak mempertahankan citra. Lebih baik mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan tenang. Ingat kata Lie Zhu, mereka yang ringan tidak akan tenggelam dalam pusaran. Mereka yang tidak kaku tidak akan patah dalam badai. Li Tzu berkata, orang bijak tidak mencari angin yang sempurna. Ia belajar menyesuaikan layarnya. Ini adalah inti dari ketenangan di tengah ketidakpastian. Demonstrasi, kritik, bahkan konflik adalah angin sosial yang selalu ada. Kita tidak bisa menghentikan angin, tetapi kita bisa belajar menyesuaikan layar agar perahu bangsa tetap melaju ke arah yang benar. Setelah membahas Lao Tzu, Zhuangzi, dan Lie Zhu yang memberi dasar kebijaksanaan pribadi, kini kita beralih ke tokoh Tao lain yang lebih dekat pada dunia praktik. Bagaimana ketenangan dan filsafat bisa diterapkan dalam pemerintahan, masyarakat, bahkan kehidupan sehari-hari. Tao Hongjing memadukan spiritual dan pemerintahan. Tao Hongjing 456536M dikenal bukan hanya sebagai filsuf Tao, tetapi juga tabib dan penasihat pemerintahan. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan batin tidak berarti menjauh dari dunia, tetapi bisa diterapkan untuk menata masyarakat. Dalam tulisannya, Tao Hongjing sering menekankan pentingnya keseimbangan. Jika hati para pemimpin kacau, negara pun akan kacau. Jika hati mereka tenang, rakyat ikut merasakan kedamaian. Dalam konteks demonstrasi baru-baru ini di Indonesia, pesan ini sangat relevan. Pemerintah yang tenang dalam merespons tuntutan mahasiswa akan memberi contoh moral bagi aparat dan rakyat. Reaksi berlebihan, sebaliknya, hanya akan menambah kegelisahan. Contoh nyata, jika mahasiswa turun ke jalan menuntut kebijakan yang adil,
Seorang pemimpin yang berguru pada Tao akan mendengar dengan sabar, menjelaskan kebijakan dengan jelas, dan menanggapi dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan defensif. Jika aparat menghadapi massa, mereka perlu ingat bahwa sikap tegas bisa tetap manusiawi, tanpa kekerasan yang tidak perlu. Wang Bei, kejernihan pikiran di tengah kekacauan. Wang Bei, 226249M, seorang komentator terkenal Dao De Jing, hidup di masa perang dan kekacauan politik. Meski muda, ia menulis tafsir mendalam tentang Taoisme yang menunjukkan bahwa inti kebijaksanaan adalah kejernihan batin. Wang Bei menfasihkan ajaran Lao Tzu. Kekosongan bukan berarti ketiadaan, tetapi ruang untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Artinya, ketika situasi tidak pasti, seperti demo, konflik sosial, atau tekanan politik, orang yang bijak justru membuat ruang kosong dalam dirinya. Ruang ini adalah waktu untuk merenung sebelum bereaksi, untuk mencari inti persoalan sebelum membuat keputusan. Pelajaran untuk masa kini. Mahasiswa dapat menahan emosi dan memfokuskan tuntutan agar jelas, terarah, dan tidak mudah diprovokasi. Aparat dapat menahan diri sebelum bertindak, memastikan setiap langkah diambil berdasarkan situasi nyata, bukan asumsi. Pemerintah dapat mengambil jarak dari kepentingan politik sesaat, agar bisa melihat kepentingan rakyat yang lebih luas. Gehong, kekuatan moral dan tanggung jawab sosial. Gehong, 283343M, penulis Bao Puzi, memadukan filsafat Tao dengan etika sosial. Baginya, menjadi bijak bukan hanya soal mencapai ketenangan pribadi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial. Ye Hong berkata, mereka yang memiliki kekuatan batin harus menggunakan kekuatannya untuk membantu dunia, bukan hanya untuk diri sendiri. Ini adalah pesan penting untuk semua pihak dalam situasi demo atau konflik. Mahasiswa, perjuangan harus diarahkan pada kebaikan bersama, bukan kepentingan kelompok sempit. Aparat, kekuasaan untuk menjaga ketertiban adalah tanggung jawab moral, bukan alat menindas. Pemerintah, kebijakan publik harus berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya pada golongan tertentu. Menghadapi demonstrasi dengan jalan tengah. Dari ketiga tokoh ini, kita belajar konsep jalan tengah tidak kaku, tidak reaktif, dan selalu mencari keseimbangan. Contoh konkret dari demo 25-30 Agustus di Indonesia. Saat mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tertentu, mereka bisa menegaskan pesan dengan tertib, seperti duduk damai di jalan atau membagikan pernyataan tertulis, bukan melempar benda berbahaya. Aparat bisa menjaga keamanan tanpa memprovokasi, misalnya dengan membangun komunikasi langsung dengan koordinator lapangan, bukan hanya menggunakan pengeras suara yang terkesan mengancam. Pemerintah bisa mengirim perwakilan untuk berdialog langsung, menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan mengevaluasi kebijakan. Kebijaksanaan Tao untuk zaman modern. Lao Tzu mengajarkan kesederhanaan hati. Zhuangzi mengajarkan kebebasan batin dari ego. Lieh Zhu mengajarkan keluasan menghadapi bahaya. Tao Hongjing, Wang Bei, dan Gehong menunjukkan cara membawa semua itu ke dalam dunia nyata, dalam masyarakat, pemerintahan, dan hubungan antar manusia. Jika semua pihak belajar dari ajaran ini, ketegangan seperti demo tidak harus berujung bentrokan. Sebaliknya,
Ia bisa menjadi sarana untuk memperbaiki bangsa dengan damai. Tau Hong Jing, mereka yang memimpin harus belajar menenangkan diri, karena hati yang tenang bagaikan obat bagi rakyat. Wang Bei, kekosongan adalah awal dari kebijaksanaan, karena hanya hati yang lapang dapat melihat jalan dengan jelas. Ge Hong, kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menolong mereka. Dengan kata lain, ketenangan di tengah situasi tidak pasti bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang dapat menyelamatkan banyak pihak dari kesalahan fatal. Seperti air yang tenang, ia memantulkan kebenaran dan mengalir membawa kehidupan.